Hai semuanya, saya Windra Swastika. Ya, di video ini kita akan coba ya, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengundang seseorang ya yang bukan atau yang ada di luar dari organisasi kita untuk mengikuti rapat atau untuk mengikuti meeting yang kita selenggarakan dengan menggunakan MS Teams ya. Biasanya kalau kita meeting di MS Teams ya, kita akan mengundang orang-orang yang ada di dalam organisasi kita. Nah, gimana kalau misalnya ada orang di luar organisasi kita yang mau kita ikutkan dalam meetings yang kita selenggarakan? Ya, kasusnya begini. Misalkan saya dosen yang mempunyai atau mengajar di satu kelas ya, misalnya kelas pemrograman mobile ya. Saya buat satu tim kelas ya, kelas pemrograman mobile. Kemudian, nah di dalam kelas ini ya, saya ingin memberikan kuliah tamu yang dimana yang mengajar atau yang akan memberikan atau yang menjadi narasumber itu orang di luar organisasi saya ya. Nah, saya sudah buat kelasnya, kemudian ini input students ya, masukkan murid yang mengambil kelas ini. Saya akan skip untuk sebagai contoh ya. Nah, kemudian saya akan menyelenggarakan kuliah tamu ya. Saya akan menyelenggarakan kuliah tamu yang mengundang narasumber dari luar organisasi ya. Saya akan klik meet now ya, tapi di sini akan saya pilih schedule a meeting ya, schedule a meeting. Misalnya kuliah tamu pemrograman mobile dengan mengundang narasumber. Nah, disinilah kita memasukkan alamat email dari narasumbernya. Ya, misalnya narasumbernya adalah emailnya sudah saya ketahui ya, lanisumardi@gmail.com ya. Begini. Kemudian misalnya jamnya mulai dari jam 12 sampai jam 1 ya, sampai jam 1 siang. Kemudian oke, semuanya oke. Nah, begitu saya klik send ya, maka lani@gmail.com akan menerima notifikasi atau invitation bahwa ada undangan ya. Saya akan beralih ke mailbox dari Lani Sumardi. Nah, ini ya mailbox dari Lani Sumardi, ada email masuk pemrograman mobile, kuliah tamu pemrograman mobile ya. Kalau saya klik di sini, maka akan muncul bahwa jadwalnya muncul ya, kapan akan diselenggarakan. Kemudian ada di bawah sini ada join Microsoft Teams meeting. Nah, ini bisa diklik ya, bisa diklik di sini. Akan muncul pertanyaan ya, apakah akan buka aplikasi Microsoft Teams atau mau di browser saja ya. Karena saya ada dalam satu PC untuk mensimulasikan, saya akan pilih untuk buka di browser ya. Ini saya klik cancel, maka akan join on the web instead ya, join di web. Hasil dari atau tampilan dari kalau join di web sama seperti di aplikasi ya. Nah, ini adalah tampilan utama atau tampilan pertama saat saya matikan dulu, saat Lani mengklik undangan dari meeting kuliah tamu tadi. Ya, kita bisa mengisikan di sini, bisa mengisikan namanya ya, bisa mengisikan namanya. Kemudian klik join now ya, klik join now. Oke, akan muncul when the meeting starts, we'll let people know you're waiting ya. Nah, kemudian saya akan beralih ke akun saya ya, beralih ke akun saya sebagai organizer dari meeting ini ya. Di sini ya, join. Saya klik join di sini. Ini saya matikan dulu semua ya. Nah, saya masuk sebagai organizer dan kemudian di sini akan muncul notifikasi ya bahwa Lani is waiting in the lobby. Ya, kita bisa view lobby atau langsung admit untuk memasukkan Lani ke dalam meeting. Ya, saya akan pilih view lobby. Nah, ini saya sebagai organizer di sini ada waiting in lobby Lani. Saya bisa klik di sini ya untuk menyetujui admit participants. Nah, saat ini sudah ada dua. Yang pertama saya sebagai organizer dan yang kedua Lani sebagai narasumbernya. Nah, saya akan kembali ke Lani sebagai narasumber untuk melihat bagaimana tampilannya kalau dia sudah masuk sebagai guest ya. Nah, ini tampilan Lani sebagai guest ya. Kita bisa lihat sebagai partisipan di sini. Nah, Lani sebagai guest, saya sebagai organizer ya. Di sini saya Lani sebagai guest sudah bisa meng-unmute, kemudian bisa
share screen, bisa kamera di-share, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk kita mengundang seseorang ya ke dalam meeting, mengundang seseorang di luar organisasi ke dalam meeting yang kita selenggarakan ya. Cara yang pertama tadi kita dengan menambahkan attendees ya, dengan memberikan alamat email dari attendees, attendees akan menerima email, setelah itu attendees atau guest itu bisa mengklik tautan pada email yang muncul ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengirimkan link kepada orang yang akan kita undang ya. Di mana linknya kita bisa dapatkan? Linknya kita bisa dapatkan melalui kalender. Nah, inilah kalender saya sebagai organizer ya. Di sini saya menyelenggarakan kuliah tamu. Kalau kita klik ya, di sini ada link ya. Di bawah sini ada link yang bisa kita kopikan linknya, copy link address. Nah, link address ini kita bisa kirimkan kepada orang yang akan kita undang ya. Misalnya tadi di Lani ya, kita kirimkan, kemudian Lani bisa mempaste ya, di sini mempaste linknya, kemudian bisa join seperti continue on this browser ya, kemudian bisa join sebagai guest. Nah, join sebagai guest, kemudian bisa klik join now sama seperti tadi. Nah, seperti itu ya cara untuk kita bisa mengundang seseorang yang bukan dari organisasi kita untuk join, untuk bergabung dalam meeting melalui MS Teams ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tambahkan di komentar, atau jika ada request video silakan tambahkan di komentar. Sampai ketemu di video berikut.